Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur kepadamu karena melalui Yesus Putramu, Engkau memilih para rasul untuk menjadi teman sekerja mewartakan Injil Kerajaan Allah. Maka kami mohon kepadamu, panggillah kami masing-masing untuk menjadi murid-Mu, untuk membantu Engkau mewartakan sabda Tuhan. Sertai kami Tuhan dengan Roh Kudus agar selama kami berada bersama Yesus, kami mau mendengarkannya, dan akhirnya kami dapat mewartakan ajaran-ajarannya kepada sesama kami. Bapa yang Maha Baik, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Lukas, bab 6 ayat 12 sampai 19. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Yesus yang adalah Putra Allah selalu mengandalkan kuasa Bapanya. Di dalam Injil yang baru saja kita dengar, sebelum Yesus memilih rekan-rekan sekerja Allah, para muridnya, ia berdoa semalam suntuk. Tentu ia berdiam diri dan berusaha untuk mendengarkan apa maunya Bapanya kepadanya untuk ia laksanakan di dunia ini. Dan tentu ia juga memohon bantuan Bapanya untuk menentukan siapa yang ia pilih untuk menjadi rekan pelayanan, rekan pewartaan Injil kepada siapa saja. Dan hal itu ia lakukan dengan sungguh-sungguh, sehingga setelah ia meminta petunjuk dari Allah Bapa, pada hari berikutnya ia memilih 12 orang dari sekian banyak orang untuk bersamanya mewartakan Injil Tuhan dengan kata-kata, tetapi juga menyembuhkan berbagai penyakit, bahkan yang kerasukan setan pun mereka sembuhkan.
Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita belajar dari Yesus yang adalah Putra Allah untuk menyerahkan semua pergumulan kita kepadanya. Kita minta petunjuk dari Tuhan bagi setiap kita, agar dalam melaksanakan tugas kita masing-masing, kita melaksanakan kehendak Allah Bapa di dalam kehidupan kita, bukan kehendak kita. Karena sering kehendak kita lah yang kita pakai sehingga kita kurang bijaksana. Kita lebih banyak bijaksini mementingkan diri kita sendiri. Maka sekali lagi, mari kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita minta supaya Tuhan memilih kita menjadi murid-muridnya. Kemudian kita meminta Tuhan supaya Tuhan membuka hati kita, membuka pikiran kita, membuka seluruh diri kita untuk menerima pengajaran-pengajaran dari Yesus melalui kitab suci yang setiap saat kita baca. Dan kita minta juga kepada Roh Kudus untuk membantu kita memahami akan sabda Tuhan itu dan berusaha untuk melaksanakan dengan kata-kata yang baik seperti yang Yesus lakukan, lebih-lebih dalam perbuatan nyata kepada sesama yang sungguh-sungguh memerlukan pertolongan kita. Mari kita sadar bahwa setiap kita telah dipilih oleh Tuhan Yesus sebagai muridnya. Saya sebagai imam, Anda sebagai bapak ibu rumah tangga, Anda sebagai guru, sebagai perawat, sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai pedagang, sebagai pengusaha, pokoknya sebagai profesi apa saja, Tuhan memilihmu untuk membantunya mewartakan kerajaan Allah di tempat di mana Anda berkarya. Dan berusahalah supaya orang-orang yang kita layani sungguh-sungguh merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Bahkan kalau boleh kita bersama orang-orang itu memohon penyembuhan bagi mereka jika mereka sakit, atau kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengusir roh-roh jahat dari orang-orang yang kita layani, sehingga mereka dan kita sungguh-sungguh hanya menyembah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus di dalam kehidupan harian kita. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, ada seorang guru yang amat mengandalkan Tuhan di dalam karya-karyanya. Ia selalu berdoa mohon petunjuk dari Tuhan baginya, tetapi juga ia meminta imam-imam, meminta sahabat-sahabatnya untuk memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menerangi hati dan budinya dengan Roh Kudus, agar di dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin, ia sungguh-sungguh berperan seperti yang Yesus lakukan, yaitu ia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Mari kita berusaha untuk belajar lagi dari seorang guru ini, agar kita sungguh-sungguh menjadi pelayan yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan harian kita. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Tuhan, pilihlah kami masing-masing sebagai murid-Mu, dan ajarilah kami untuk menjadi pewarta firman yang luar biasa, yang mampu mewartakan Injil dengan kata-kata, dan juga mampu menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu, sehingga ketika kami berjumpa dengan orang sakit, orang yang kerasukan setan, kami mohon bantuanmu
melalui kehadiran kami masing-masing di dalam doa agar orang-orang itu boleh mengalami mujizat penyembuhan-Mu melalui kehadiran kami. Pakailah kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini, sehingga banyak orang semakin percaya kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.